Selain lakukan aksi-aksi nekat yang banyak tidak masuk akal, orang tua belakangan juga banyak khawatir dengan meningkatnya bullying di kalangan anak dan remaja. Dan sebenarnya tanda-tanda jika anak jadi korban ataupun pelaku bullying pun bisa dicegah. Apa dan bagaimana kita kepo sama-sama sama mak-mak agen fakta kesayangan kita. Ngapain sih? Ya ampun, kamu nggak apa-apa. Aduh, siapa ini, Mak? Kenapa sih ganggu aja lah, orang lagi main? Loh, kirain lagi dibully. Bukan, kita lagi main kok tadi. Asik lagi. Oh alah, Mak kira lagi dibully. Ini loh soalnya ini banyak banget kasus perundungan, bully di mana-mana. Aduh, Mak jadi pusing. Ini kalau misalkan nih anak Mak jadi korban bully nih atau malah jadi pelaku bully, Mak mesti gimana? Aduh, kita kepoin bareng-bareng good people. Cuy. Kasus bully di mana-mana nih. Khawatir nggak sih kalau dedeknya nih jadi korban? Khawatir banget. Karena anak saya pernah. Gimana tuh? Pas waktu awal masuk, gak diajakin, mungkin belum pada kenal juga gitu. Jadi mungkin, kan ini anak saya baru masuknya. Terus teman-teman yang lainnya mungkin udah lama. Jadi mungkin belum pada kenal aja sama dia. Dia gak mau sekolah. Mak pernah nggak sih dapet cerita anak-anak nih curhat pernah dibully gitu, Mak? Oh, ini lagi pada cerita. Bulinya kayak gimana, Mak? Ya biasalah kalau anak-anak kan suka biasanya fisik ya. Hitam, jelek kan kayak gitu-gitu kan udah termasuk juga kan, kita harus waspada. Perundungan atau bullying jadi momok mengerikan buat mama seantero jagat raya. Kayak udah mengakar, nggak beres-beres. Ada aja terus kejadiannya. Bikin tambah khawatir kan ya jadinya. Kasusnya, Mak bisa bilang makin kesini juga makin ngeri-ngeri. Bahkan tragis. Ada yang sampai berujung kematian. Juga miris. Pelaku maupun korban gak sedikit masih bocil. Kayak yang di Lombok awal Maret ini misalnya. Seorang siswi dibully sama teman-temannya sendiri. Direkam lagi. Banyak nih yang begini. Nah, di kasus ini awalnya apa coba? Saling ejek di media sosial. Ngomongin ini dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2022. Ada 226 laporan kasus kekerasan fisik dan psikis. Termasuk 18 bullying di dunia maya. Faktanya juga, kasus perundungan tercatat makin meningkat, 30 hingga 60 kasus tiap tahunnya. Dan Indonesia memiliki persentase tinggi terkait kekerasan anak. Duh, gak boleh terus begini. Gak boleh dan gak bisa berarti kita diam aja good people. Mak lanjut kepoin ya, paling bener, paling bijak, kita kudu gimana? Mak tuh kepo nih, bully tuh apa sih? Terus macam-macamnya nih apa yang termasuk tindakan bully? Takutnya nih nggak pada sadar pas ngelakuin. Bullying itu adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang berupa kekerasan. Bully secara verbal, ucapan, omongan, kemudian secara fisik, termasuk dipukulin. Waduh. Itu juga bully. Kemudian secara sosial dijauhin rame-rame. Diajak musuhin itu. Diajak musuhin yuk dia gitu. Satu lagi adalah cyberbullying lewat medsos. Sekarang kan makin canggih. Yang menjadi tanda bahwa anak kita dibully adalah dia itu tiba-tiba misalnya moodnya swing, cepat berubah moodnya setelah baca HP misalnya. Kemudian dia nggak mau keluar kamar, nggak mau ikut aktivitas, ngumpet, nggak mau makan, atau malah makannya banyak. Atau tidur terus, atau nggak mau tidur.
Jadi ada perubahan pola makan dan pola tidur. Kemudian pas pagi-pagi mau sekolah jadi sakit gitu, udah jatuhnya ke psikosomatis, mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi didengerin dulu, diajak bicara baik-baik ya, Iya. Mak. Jadi yang sering kali terlupa ini emak ekspresi muka nih, ya kan? Oke, mau dengerin anak tapi mukanya udah kesel. keluar tanduk kelihatan. Apalagi kalau kemudian disalahin, nah elu sih bego banget, malah jadi dibully sama emaknya. Batasannya apa sih? Kadang anak-anak nih kan suka bingung nih, niatnya bercanda, tapi itu sudah termasuk bully. Itu sebenarnya bisa melihat dari reaksi si teman ini. Kalau reaksinya dia jadi dia tetap ketawa-ketawa, dia malah bales, nah itu masih belum bisa dikatakan berefek buruk. Walaupun dia sudah melakukan tindakan bullying ya. Dengan bercanda berlebihan Dengan itu. berlebihan itu gitu ya. Dan biasanya ciri-ciri anak-anak yang ngebully adalah agresif. Kayaknya pede banget, berkuasa banget. Nah, kita perlu lihat-lihat nih anak saya udah sampai kategori membuli orang lain atau tidak. Orang tua perlu menunjukkan cara relasi berhubungan dengan orang lain yang saling menghormati. Karena jangan-jangan tindakan bullying itu justru dapat contohnya dari orang tua atau bahkan guru. Betul, jadi harus ada introspeksi diri orang tua ya. Ini saya sengaja pakai baju merah. Kenapa Artinya stop, jangan bullying. Jangan bullying ya. Makasih. Oke. Nah, udah dulu ya good people. Sekarang Mak mau main sama bocah-bocah. Ikutan. Ayo, kok belum main? Ayo,